Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini ya. Dimana banyak tuh yang tanya sama saya, Kak, lalu terus kapan sih Ratu Adil itu muncul? Kalau Ratu Adil itu bukan presiden, lalu siapa Ratu Adil itu? Kapan Ratu Adil munculnya, Kak? Gitu. Kenapa digadang-gadang itu dalam ramalan Jayabaya itu Indonesia akan mengalami malapetaka, Kak? Apakah itu benar gitu ya? Banyak yang bertanya tentang kemunculan Ratu Adil dan mengenai malapetaka yang akan menimpa Indonesia. Ada yang tanya kepada saya seperti itu. Dan ini video kali ini untuk memuaskan pertanyaan itu dan untuk tambahan informasi aja. Percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Aku nggak butuh kalian percayai, aku nggak butuh. Tapi aku berterima kasih bila mana kalian juga berkenan mau subscribe dan like video ini. Jadi gini, ramalan Jayabaya itu sifatnya itu global. Dan ramalan Jayabaya itu masih universal. Kalau kita tinggal asal-asalan baca ramalan, langsung asal-asalan ngartikan, itu nggak akan nangkep. Karena ramalan Jayabaya itu nggak ada sangkut pautnya sama agama. Ramalan Jayabaya tidak ada sangkut pautnya sama agama. Tetapi ramalan Jayabaya ini cenderung dan lebih cenderung ke tahap wayang, ke sastra wayang. Dalam ramalan Jayabaya itu sudah sangat jelas dan sangat jelas. Awal mula kemunculan Ratu Adil, di mana kemunculan Ratu Adil akan menyertai atau bersama dengan kemunculan Sabdo Palon, di mana Ratu Adil akan menjadi titisannya Bathara Indra, utusannya Bathara Indra. Bathara Indra itu ngutus Ratu Adil itu untuk apa gitu ya? Bathara Indra itu ngutus Ratu Adil diutus itu untuk apa sih Ratu Adil? Kenapa Ratu Adil harus diutus gitu ya? Lalu siapa sih momongannya Ratu Adil yang sebenarnya? Momongannya Sabdo Palon yang sebenarnya gitu ya. Sebenarnya itu sudah sangat jelas. Bathara Indra mengutus Ratu Adil, di mana Ratu Adil akan mencabut atau mengembalikan sesuatu yang hilang dari Dewa Indra. Dan dari Dewa Indra itu nanti akan muncul titisannya, akan muncul momongannya kaki Sabdo Palon yang sebenarnya, dimana kita sering menyebut Sabdo Palon sebagai Semar. Ya anggap saja saat-saat ini Semar lagi bangun kayangan. Semar sedang bangun kayangan, bangun surga, bangun alam keindahan, bangun istana besar gitu. Dimana konon katanya Semar atau Sabdo Palon akan muncul ketika Goro-Goro itu selesai. Dia akan muncul. Itu konon katanya. Dan konon katanya bencana besar yang akan terjadi di Indonesia, bencana itu akan terjadi bila mana istana yang dibangun Semar itu selesai. Istana yang dibangun Sabdo Palon maupun Semar itu selesai. Maka secepatnya akan terjadi bencana besar. Karena apa? Bencana besar itu untuk menyambut. Karena momongannya Sabdo Palon, momongannya Semar itu ada di Indonesia. Dan pusaka pamungkas dari para dewa itu juga ada di Indonesia. Kenapa setan-setannya di Indonesia itu setan-setannya aneh-aneh dan ngeri-ngeri dan lucu-lucu gitu ya? Karena di Indonesia tuh ada pusat atau yang disebut pusar bumi, dimana di tanah Jawa itu dijuluki sebagai pusar bumi. Kenapa tanah Jawa bentuknya seperti keris, seperti kapal? Karena wujud tanah Jawa itu sebenarnya ada satu kekuatan yang menegakkan tanah Jawa. Tanpa kekuatan itu tanah Jawa hancur.
Di mana bencana itu akan terjadi ketika kekuatan itu akan loncat dari tanah Jawa. Indonesia akan terkena malapetaka. Dan kekuatan itu hanya bisa loncat dari Indonesia ketika malapetaka itu datang. Malapetaka itu datang, yang namanya pusar bumi atau paku bumi ini lepas dari tanah Jawa bersama pusaka-pusaka pendampingnya. Dan di mana pusar bumi ini akan masuk ke dalam Ratu Adil, manjing bersama Ratu Adil bersama pusaka-pusaka pendampingnya dan bersama beberapa yang lain. Di mana di tubuh Ratu Adil itu bersemayam alam semesta. Ketika paku bumi atau yang lainnya itu masuk ke dalam wujud Ratu Adil, mereka masuk ke dalam alam semesta. Alam semesta yang nyata bagi mereka. Jadi konon katanya bencana itu akan terjadi bila mana istana yang dibangun Semar di alam gaib atau dibangun Sabdo Palon itu selesai. Dan diperkirakan itu terjadi di tahun 2024-2025. Tutup tahun 2024 sampai pembukaan awal tahun 2025. Antara tahun-tahun itu semuanya terjadi. Ketika semuanya terjadi, boom terjadi, waktunya itu hanya singkat, mungkin hanya setengah jam atau 1 jam atau berapa gitu ya. Enggak lama, Indonesia hancur seketika. Indonesia seperti ditelan oleh bumi, ditelan oleh samudera, hilang. Dimana saat itu barulah Ratu Adil bertatap muka dengan yang namanya Sabdo Palon. Sabdo Palon akan merasakan tatap muka secara langsung dengan Ratu Adil di saat itu. Dimana di dalam tubuh Ratu Adil itu manjing. Momongannya Ratu Adil manjing para dewa. Jadi yang masih menyatu dengan Ratu Adil itu sebenarnya para dewa dan momongan dari pamung bumi atau Sabdo Palon. Itu kenapa Ratu Adil itu sebenarnya adalah gustinya Sabdo Palon yang sebenarnya. Ratu Adil itu adalah gusti yang sejati bagi Sabdo Palon. Ratu Adil itu gusti yang sejati bagi Semar. Dimana konon katanya Ratu Adil itu adalah Betara Guru, adalah Krishna. Dan konon katanya Betara Guru itu nanti akan memberikan keris yang dimiliki oleh Semar. Konon katanya keris yang dimiliki Semar itu ada 4. Dan keempat-empat kerisnya ini itu pemberian dari Betara Guru. Konon katanya sih keris keempat kerisnya Semar ini memiliki kekuatan elemen semesta. Kekuatan elemennya bumi, ada api, air, angin dan bumi. Keempat-empat elemen ini adalah wujud dari kerisnya itu. Dimana Semar atau Sabdo Palon nggak boleh sembarangan memakai pusakanya, nggak boleh sembarangan pakai kerisnya. Karena kerisnya itu sekuat kekuatan dewa. Itu kenapa dalam pewayangan Semar itu sangat berdampak. Tidak ada yang berani. Banyak yang meminta petunjuk dari Semar. Karena kerisnya Semar itu bukan sembarangan keris. Dimana dari keempat keris Semar itu, Semar memiliki kekuatan semesta. Semar bisa menghidupkan, Semar bisa menciptakan manusia gitu ya. Seperti yang ada di film-film pewayangan. Dimana semua itu terjadi bila mana Ratu Adil berkenan kepada Sabdo Palon. Bila mana Ratu Adil berkenan kepada Semar atau Sabdo Palon, maka Semar atau Sabdo Palon itu akan memiliki kekuatan yang sebenarnya. Dan akan memiliki pusaka dia yang sebenarnya. Walaupun cuma kelihatan 4 keris aja, tetapi kekuatannya, manfaatnya luar biasa. Dan diperkirakan bencana itu dan Ratu Adil itu akan muncul antara tahun ini dan tahun depan. Kira-kira tahun ini.
tutup tahun 2024 ini dan pembukaan 2025, itu kira-kira Ratu Adil akan muncul bersamaan dengan bencana yang akan terjadi di Indonesia. Percaya nggak percaya, kita tunggu saja buktinya. Kita boleh kok bilang musyrik, syirik, itu boleh. Tetapi ketika semuanya terjadi, buktinya itu nyata di hadapan kalian, kalian mati di dalam bencana itu, baru kalian percaya, oh bener, ramalan Jayabaya itu ternyata bener. Ratu Adil berarti muncul setelah bencana ini terjadi. Ya udahlah, kalian mau dari dulu aja, kalian mati dulu aja biar Ratu Adil muncul. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.